sama dengan ordernya G, banyaknya elemen. Kan kita punya sifat itu tuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya, sama-sama. Ada lagi? Ini tuh, sebentar saya ini kan ya. Kemarin kan ini tuh. Kita punya mana subgroup grup siklik ya. Subgroup yang siklik mana ya? Ini tuh. Jika terdapat ini, kemudian kita punya sifat ini tuh. Ini Mas. Kalau A ini adalah grup siklik berhingga dengan order N, maka A ini sama dengan ini. Dan ini otomatis order A sama dengan ini tuh. Ini tuh. Ya, jadi kemarin kan kita punya ini. Ini tuh. Akibat 4 ini tuh. Kalau A grup siklik berhingga, maka ordernya A itu pasti sama dengan ini kan order G ini. Jadi kalau G ini begini, berarti ini nih adalah ordernya G gitu ya. Tapi sekali lagi kalau tidak ada informasi grupnya itu adalah grup yang siklik, kalau kita ketemu terminologi order dari grup itu berarti banyaknya elemen dari grupnya. Begitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini kita masuk ke homomorfisme ya. Tadi saya sudah menyinggung-nyinggung, jadi tadi kalau apa tadi kita punya ini ya, saya mungkin ini ya, biar lebih ini. Kita punya tadi kalau misalkan kita punya G-nya itu adalah Z2 aja, kemudian ini kan Z2 ini abelian, gitu deh ya. Kemudian kalau kita punya H, ini dia wujudnya adalah tadi yang singleton atau ini 0 gini, berarti G per H tadi kan sama dengan apa? Jadi apa? G per H. Singleton 0 gini dah. Kemudian singleton 1. Nah ini kalau kita tabelkan itu berarti operasinya jadi begini. Ini gitu ya. Ini operasi yang di G per H. Jadi ini 0, 1, kemudian di sini apa? 1, di sini 0. Sementara di Z2 kita punya gini. 0, 1, 1, 0 gitu. Nah ini kan serupa gitu tuh. Hanya kok di sini yang ini yang di kiri ini tidak ada kurung-kurung. Sementara yang di sini ada kurung-kurungnya gitu tuh. Nah ini meskipun ini tadi G per H ini jelas dari elemennya kan tidak sama. Jadi ini tidak sama. Tetapi secara struktur itu keduanya sama. Nah ini nanti yang selanjutnya ditulisnya di sini. Ini kok G, ini G ya. Ini nanti yang dikatakannya gini. Nah, secara struktur itu sama, itu maksudnya isomorfis gitu. Ya, jadi ini isomorfis dengan G meskipun tadi apa keduanya tidak sama. Tidak samanya dari apa? Wong elemennya jelas berbeda gitu ya. Ini kan tidak sama dengan kita menuliskan. Ini kalau kita versuskan Z2 isinya kan gini. Gitu ya. Jadi ini beda, jelas berbeda. Tetapi ini secara struktur sama gitu. Nanti nah secara struktur sama itu definisinya apa? Kita bisa membuat korespondensi seperti merinim gitu. Kita seperti merinim. Merinim apa? Merinim ini kalau misalkan 0 ini saya beri nama ini ganti ini, 1 ganti ini, yang ini berarti juga diganti dengan ini ganti ini. Semua yang ada di sini ini mengikuti. Jadi ini nolnya jadi, oh ini kok jadi mengikuti, berarti ini sama. Jadi merinim itu tidak mengubah kayak operasi tabel Kelly-nya gitulah. Ya, jadi kalau misalkan saya punya grup lagi,
dengan merename itu terus di sini ini hasil operasinya di sini ini. Ini artinya kan di sini 0. Menurut ini harusnya kalau 0 itu di rename A kan jadi begini. 1 jadi B. Nah, ini misalkan. Nah, merename ini berarti tidak mengubah struktur. Tetapi kalau merename-nya nanti itu jadi mengubah struktur, berarti itu dia bukan, fungsinya itu bukan fungsi yang mengawetkan operasi, bukan homomorfisme, bukan isomorfisme gitu. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Misalkan gini ya, saya punya ini ya, Z3. Ini Z3 kan isinya 0, 1, 2, gini ya. Kemudian misalkan saya punya apa? 0, 2, 4 di sini, ini 0, 2, 4-nya ini saya beri gini ya. Ini di Z berapa? 0, 2, 4. Ini di Z6. Saya beri ini ya. Ini subsetnya Z6. Ini kan subgroup toh. Ini grup, yang kiri juga grup. Jadi kan berbeda mestinya. Nah, maaf ya, internetnya terputus lagi. Bentar. Ini Bu pakai tetheringnya tuh. Ini ya, misalkan tadi ya. Ini 024 bener subgrupnya Z6 atau enggak? Benar. Benar ya. Oke, sekarang kalau saya merename-nya, ini yang di 6 di kanan ya berarti ya. Terus 1, ini ordernya berapa? 1 tuh ordernya di Z3. 3 ya. Misalkan yang 1 saya ubah ke mana? Ke yang 4. Saya rename gitu ya. Kemudian yang 2, ini saya bawa ke yang 2. 1, ini tadi 2 benar ya. Oke, ini ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini ya. Ordernya 4 di Z6 itu berapa? 3 ya. 3 ordernya 2 di Z6, 3 ordernya di sini berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Coba kita lihat ya. Nih, sekarang kalau misalkan yang di Z3 nih, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ini di Z3. Terus ini kan kita tahu tabelnya begini ya. Ini 1, 2, ini 2, ini 0, ini 0, ini 1. Nah, sekarang kalau di rename, ini kan harusnya apa? 0, ini jadi 06 di sini. 1 tadi di rename jadi 46. 2-nya di sini jadi ini 26 ya. Ini 26 gitu toh. Ini jadi 06. 1-nya jadi 46. Di sini 2-nya jadi 26. Kalau dijumlahkan, ini kan di Z6-nya plus di 6. 0 dengan 0 kan ini toh. 0. Ini 4. Kemudian dia 2 gitu toh. Ini harusnya apa? 46. Terus ini apa? 26. 4 tambah 4 di Z6 berapa? 8. Jadi 2 toh. 4 tambah 2, 6 itu 0. Kemudian di sini ini 0. Kemudian 2 tambah 2, 4. Ini ya. Nah, sekarang apakah ini sesuai nggak dengan kita merename itu?
Ini ya, tadi kita merinim 0, mestinya berarti harus 6. Ini tadi, ini ngitungnya tadi, ini dihitung dengan plus ini gitu ya. Ternyata sekarang kalau dicocokkan dengan hasil yang di kiri, oh ternyata 0 ini yang di dalam sini, 0 tadi ini dirinim dengan ini. Oh sama gitu toh. Ini apa? 1 ini. Berarti nanti pemetaan ini, F ini yang membawa 0 ke ini nanti yang disebut sebagai isomorfisme. Berbeda dengan misalkan kita punya ini 0, 1, 2, kemudian 0, di sini misalkan gitu ya. Misalkan di sini apa? 2, kemudian 4. Ini. Dibalik. Masih memenuhi nggak? Kira-kira tuh. Ininya kan masih sama ya di Z3. Sekarang kalau rename-nya begini. Jadi yang di atas itu kan jadi apa? 0 dibawa ke 0, 1 dibawa ke 2, kemudian di sini 4. Yang di sini 0, 2, 4. Gitu tuh. Nah, di sini penjumlahannya apa? Kalau kita hitung dengan plusnya 6, kita jadi punya apa? 6, 2, 4, kemudian 6, di sini apa? 4, kemudian di sini ini berapa? 4, berapa? 2 tambah 2, 4 ya. Ini 4, 2 tambah ini 0, 6, yang ini 2, gitu toh. Nah, ini sama nggak dengan kalau sekarang ini dirinim jadi 0, satunya dirinim jadi 2, kemudian 2-nya jadi 4. Oh, ternyata di sini jadi 0, 2, 4. Oh, dengan begini, ini berarti juga isomorfisme lagi, gitu. Gitu ya. Ya, jadi artinya apa namanya isomorfisme itu begitu. Nah, definisinya bagaimana? Definisi dari isomorfisme. Sebelum isomorfisme, kita lihat dulu yang dimaksud dengan homomorfisme. Ya, jadi homomorfisme itu intinya dia adalah fungsi dari mana ke mana, dari grup ke grup. Ya, dari grup ke grup. Apakah grupnya harus sama? Tidak. Ya, jadi bisa berbeda. Jadi misalkan G ini dengan G1. Nah, di sini misalkan G-nya dengan operasi star, yang di sini G1-nya dengan katakanlah star 1. Ini keduanya grup, kemudian fungsinya F ini dari G ke G1. Nah, F ini akan disebut homomorfisme dari mana? Dari G ke G1. Jadi ini tadi kalau dengan notasi fungsi, F-nya itu berarti adalah fungsi dari G ke G1. F ini akan menjadi homomorfisme dari G ke G1 kalau ini untuk setiap A, B anggota G berlaku FA star B sama dengan FA star FB, di sini star 1 FB. Itu intinya apa tadi ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan apa? Kita ambil sebarang 2 elemen dulu di kiri, gitu ya, di domain dari fungsinya. Kemudian, ini ya, kita, ini tadi kalau ini ya, tadi kita punya ini G, ini G1. Kita ambil A dan B di sini. Nah, yang di kiri ini artinya A dan B kita operasikan dulu di G ini. Baru kemudian hasil operasinya ini dipetakan. Jadi di sini kita jadi punya A, F, ini. Nah, yang kanan ini yang ruas kiri ya. Ruas kiri itu prosesnya gini. Sementara yang ruas kanan, yang ini, kita punya A, kita punya B. Ini, A-nya kita petakan, berarti kita punya FA. B-nya kita petakan, berarti kita punya FB. Baru hasilnya ini, FA dan B ini kita operasikan star 1. Jadi kita punya FA star 1 FB. Nah, ini agar F ini menjadi homomorfisme, proses yang pertama dan kedua ini harus menghasilkan hasil yang sama. Gitu ya. Jadi ini yang ruas kanan gitu. Jadi ini ya. Jadi yang kiri sekali lagi kita operasikan dulu, baru dipetakan, operasikan, dioperasikan, baru dipetakan.
Sementara yang ruas kanan dipetakan baru dioperasikan. Dioperasikan, lalu dipetakan. Ini A dan B dioperasikan lalu dipetakan. Yang ruas kanan A dan B dipetakan dan hasil-hasil peta-petanya dioperasikan. Dioperasikan di mana? Di G1. Gitu ya. Nah, ini dioperasikan di mana? Di G dulu. Jadi di sini ini kalau diperhatikan, kenapa di sini ini star, yang di sini star aksen? Karena apa? FA ini berada di G aksen. Jadi mestinya operasinya ya mengikuti operasi yang ada di G, bukan G aksen, sorry, G1. Jadi sekali lagi ini, karena keduanya ini berada di G1, maka operasinya ya berada, operasi yang ada di G1. Ini A dan B dia berada di mana? Di G. Jadi operasinya ya yang ada di operasi yang ada di G gitu. Ya, jadi tadi kalau di sini star, maka di sini ini tadi adalah star 1. Begitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Nih ya, tadi mungkin yang ini masih belum ada gambarannya, mungkin terlalu rumit. Nanti setelah saya menjelaskan yang bawah, nanti silahkan kembali ke atas lagi, gitu ya. Nih. Ini contoh homomorfisme. Misalkan kita punya sebarang grup ya, G dan G1, grup mana saja. Nah, kemudian misalkan E1 adalah elemen identitas grupnya G1. Kemudian kita membentuk fungsi dari G ke G1 dengan semua elemennya A yang ada di G itu dipetakan ke E1. Jadi di sini ini berarti fungsinya adalah fungsi konstan ya. Semua ini, jadi ini berarti F adalah fungsi konstan. Nah, fungsi konstan yang nilainya adalah elemen identitas dari grup yang jadi kodomin itu merupakan homomorfisme. Kenapa? Karena apa? Ya karena berarti fungsi konstan berarti A star B, kalau kita ambil sebarang A dan B di G sini, tadi ya, menurut bagan ini berarti kan apa? Yang atas dioperasikan dulu baru dipetakan. Kalau kita ambil sebarang A dan B di G, kemudian kita operasikan, berarti artinya kita mendapatkan ini, kemudian kita petakan, maka karena fungsi konstan, hasil petanya ya sama dengan definisi fungsi konstannya, yaitu E1. Tetapi karena E1 itu bisa ditulis sebagai E1 star 1 E1 gitu toh, sifat idempoten elemen identitas, maka apa? Akhirnya kita jadi punya, oh yang ini adalah FA, yang ini FB-nya gitu toh. Artinya jadi kita punya ini sama dengan ini. Ya, jadi kita simpulkan F-nya merupakan homomorfisme dari G ke G1. Homomorfisme atau homomorfisme gitu ya. Oke. Jadi artinya berarti kita juga bisa simpulkan kalau karena ini kan selalu bisa kita definisikan fungsi yang seperti ini untuk sebarang G dan G aksen atau G1 yang manapun, artinya berarti apa? Ini berarti bahwa selalu ada, ya, selalu ada homomorfisme dari grup G ke grup G1. Nah, ini yang disebut sebagai homomorfisme yang trivial. Gitu ya. Jadi contohnya kalau mau eksplisit lagi misalkan ya, misalkan kita punya apa? Misalkan G-nya ini G-nya adalah misalkan yang dihedral ini ya. Yang apa? Ini rho 0, rho berapa? 90, kemudian rho bukan 90 ya. Yang 120 dan rho 240 gitu ya. Ini apa? Berarti ini adalah subgrupnya, bukan normalnya ini ya. Subgrupnya apa? Grup dihedral 3N, sorry, 2 kali 3 D6. Ini ya, D6 atau
Ya udah di 6. Ini atau simetri 3. Tapi simetri 3 itu khusus sama dengan D6 ya. Kalau secara umum kan D2N itu subgrupnya simetri N. Tetapi khususnya untuk N sama dengan 3, itu D2 kali 3 sama dengan simetri 3. Nih ya. Nah ini kemudian misalkan hanya adalah Z2. Nah ini fungsi ini dari G ke H dengan F rho 0 sama dengan F rho 120 derajat, ini pakai derajat ya, sama dengan F rho 240 derajat, semua dibawa ke 0. Ini enggak pakai kurung, dibawa ke 0-nya Z2. Nih ya, dibawa ke Z2, maka ini dia adalah apa? Pasti homomorfisme ini. Ya. Untuk ini fungsi F dengan ini merupakan homomorfisme. Gitu ya. Nih, kemudian apa? Contoh berikutnya, ini tadi yang trivial nih sudah ya. Kemudian ini saya pindah ke sini. Yang berikutnya, contoh yang kedua, ini yang sering kita ini ya. Oh, yang dari G ke G dulu ya, yang identitas dulu. Kalau tadi yang nomor 1 itu adalah G dan H-nya itu sebarang, boleh sama, boleh berbeda. Nih ya. Nah sekarang yang di contoh kedua itu kalau kita punya satu grup ya, kemudian fungsi identitas berarti kan harus dari namanya identitas berarti apa? Fungsinya itu input dan outputnya sama toh. Ini fungsi identitas itu kan inputnya alfa, outputnya alfa kan gitu toh. Inputnya kotak, keluarnya juga kotak, tidak mengubah input. Itu fungsi identitas. Ya, jadi karena tidak mengubah, artinya berarti di sini namanya fungsi identitas itu harus dari apa, himpunan dan apa, ke himpunan yang sama. Sehingga di sini dalam konteks homomorfisme berarti domain dan kodomainnya sama. Ini Oke ya. Nah, kalau kita ini pasti dia merupakan homomorfisme ya. Kenapa? Kenapa fungsi identitas itu merupakan homomorfisme? Fungsi dari G ke G dengan Fx sama dengan X untuk semua X. Ini untuk sebarang grup G gitu ya. Fungsi ini merupakan homomorfisme grup sebab apa? Sebab ya tadi ya, untuk setiap XY anggota G ini berlaku tadi yang ruas kiri X dan Y-nya dioperasikan dulu. Ini kalau G-nya tidak diketahui operasi binernya tinggal tulis saja sebelahan gini ya. Oke, ini F gitu misalnya. Ya. Fxy itu karena dia fungsi identitas, kalau inputnya X keluarnya X, kalau inputnya XY berarti keluarnya apa? Kalau inputnya XY, outputnya berarti apa? Halo? XY, Bu. XY ya, XY. Ya. Tetapi X tadi dia adalah sama dengan Fx. Dan Y sama dengan FY. Oh, jadi yang di kiri ini tadi dioperasikan dulu, baru dipetakan, ternyata hasilnya sama dengan masing-masing dipetakan, baru dioperasikan. Gitu ya. Oke. Ya, jadi tadi kalau kita kembali ke homomorfisme tadi, kenapa untuk membuktikan homomorfisme harus begitu? Karena ini ya, F dari G1 ini merupakan homomorfisme
Ini definisinya, ini jika dan hanya jika apa? Untuk setiap A, B anggota elemen di domainnya, ini berlaku FA star B sama dengan FA star 1 FB. Ini ya, jadi pada saat kita mau membuktikan ya kita gunakan ini ya, ini yang di bawah kuantornya ini tadi tuh. Kalau ketemu kuantor untuk setiap ya berarti ambil sebarang 2 elemen, buktikan ini gitu ya. Itu tadi yang fungsi identitas. Kemudian ini yang nomor 3 yang kita sudah sering ketemu di kalkulus ya. Jadi yang kiri ini adalah grup terhadap operasi apa? Yang nomor 3 yang R di kiri, ini dia terhadap grup apa ini? Grup terhadap operasi penjumlahan. Sementara yang di kanan ini adalah R plus, itu berarti dia adalah terhadap operasi perkalian. Dengan R plusnya itu mengatakan R tetapi yang 0 dihilangkan. Gitu ya. Nih, jadi yang kiri terhadap operasi penjumlahan, jumlahan bilangan real. Yang kanan ini perkalian bilangan real. Nah, definisi F-nya seperti apa? Jadi, ini sekali lagi, yang kiri ini dia grup terhadap operasi penjumlahan, yang kanan dia grup terhadap operasi perkalian bilangan real. Ya, dengan R star-nya menyatakan himpunan semua bilangan real tak nol. Nah, kemudian fungsi F-nya definisinya apa? Fx sama dengan E pangkat X, jadi fungsi eksponensial. Ya, maka fungsi ini merupakan homomorfisme grup. Kenapa? Karena untuk setiap XY yang berada di kiri, ini, kalau X dan Y ini dijumlahkan dulu, lalu dipetakan, berarti apa? Yang nomor 3 ini sebenarnya kalau mau lengkap ini ya, kalau mau lengkap, yang nomor 3 itu gimana nulisnya? Yang ini nomor, saya beri ya, nomor ya, ini nomor 2, yang nomor 3, ini ya, F-nya dari R ke R nih. Jadi ini sekali lagi tadi ini adalah grupnya R plus, yang ini R nih. Kenapa ini tidak ditulis ini? Sebenarnya ditulis juga nggak apa-apa, tapi ini fungsi lebih cenderung ke himpunan. Ini tuh sebenarnya ini ya, kenapa kalau di fungsi ini mungkin ada yang bertanya, di sini kok tidak ditulis lengkap begini aja gitu. Karena ini fungsi, jadi kita sebenarnya hanya memetakan elemen-elemennya. Sementara kalau kita itu melihat grup, yang mana dia G dengan operasi biner, ini dia sistem ini. Ya, jadi tidak hanya himpunan aja, himpunan tok gitu, tetapi ada operasinya. Jadi ini sistem. Jadi pada saat menulis fungsi, kita cenderung akan menuliskan hanya himpunan basicnya aja, yang ininya tanpa operasi biner. Ya, meskipun di sini operasi binernya juga berpengaruh ya, tapi mestinya secara ini sebelumnya sudah konteksnya sudah dijelaskan dulu ya. Nah, kemudian tadi Fx-nya definisinya adalah E pangkat X untuk dengan ini untuk setiap X anggota R ini ya. Nah, ini fungsi F ini ternyata merupakan homomorfisme. Kenapa? Kenapa? Merupakan homomorfisme grup gitu ya. Ini boleh karena konteksnya kita sedang membicarakan grup, homomorfisme gitu saja sudah bisa kita pahami bahwa itu homomorfisme grupnya. Karena nanti ada homomorfisme ring, ada homomorfisme modul, ada homomorfisme graf, ada homomorfisme ruang vektor dan seterusnya ya. Nah, ini fungsi ini ya merupakan homomorfisme. Sebab apa? Sebab untuk sebarang tadi, membaca kuantornya tadi, sebarang X, Y anggota R ini berlaku apa? F, X dan Y-nya di
dioperasikan dulu di domainnya, baru dipetakan. Dioperasikan, baru dipetakan. Menurut definisinya, tadi sama dengan apa? Kalau ini X, keluarnya E pangkat X. Jadi kalau di sini inputnya X plus Y, berarti outputnya apa? E pangkat X plus Y. Tetapi berdasarkan apa? Sifat eksponen ya. Ini kan sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Yang mana di sini E pangkat X-nya adalah Fx kali Fy. Ya. Ya. Nah, nanti cari contoh yang bukan homomorfisme. Ya, buktikan apakah ini ya. Untuk G yang sama dengan R dan untuk grup seperti pada nomor 3, apakah fungsi G dari R ke R star dengan Gx sama dengan X kuadrat, ini apa? Kalau ini bukan fungsi ya, karena kalau nanti 0 dibawa ke sana nggak jadi apa? Ini 0 ya. X kuadrat plus 1. Merupakan homomorfisme atau enggak? Kira-kira iya apa enggak? Tadi kalau mengatakan homomorfisme, tadi kita kan punya ini toh untuk setiap ini. Kalau bukan homomorfisme berarti definisinya gimana? Kalau homomorfisme kan ini. F dari G ke G1 ini bukan homomorfisme kalau apa berarti? Jika negasinya ini berarti toh apa berarti? Terdapat AB anggota G sehingga FA star B tidak sama dengan FA star 1 F. Nah, di sini ini apa? Tadi yang di sini. Kalau kita punya ini apa? Benar nggak? Tidak ya, sebab apa? Tidak. Sebab ada. Misalkan apa? X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 dengan G. X plus Y berarti kan sama dengan X plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0 plus 1 kuadrat plus 1 ini sama dengan 2 dan ini G ya maksudnya. Dan Gx plus Y-nya sama dengan apa? Gx plus Y-nya sama dengan Gx berarti X kuadrat plus 1 plus Y kuadrat plus 1 tetapi tadi sama dengan 0 kuadrat plus 1 plus 1 kuadrat plus 1 sama dengan 3. Ini tidak sama ya. Ya, begitu ya. Untuk homomorfisme nanti silahkan materinya ini dibaca dulu. Ada pertanyaan? Capek ya? Kuliah, puasa, dan sore.